menyampaikan hal-hal yang kekinian saja. Ini baru diberitakan tadi jam 1 siang bahwa utang Indonesia ini sudah tembus 6.000 triliun. Nah, kemarin dalam rapat dengan salah satu task force di DPT, Dewan Pendidikan Tinggi, insya Allah tahun depan anggaran APBN untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek akan dikurangi 10-17 triliun. Saya tidak membayangkan nanti dampaknya apa, gitu. Khususnya terhadap program-program strategis di kementerian. Nah, kalau kita melihat dari sini, apa yang disampaikan oleh Prof. Nuh maupun Prof. Radit itu sebenarnya sudah dilakukan di beberapa perguruan tinggi yang memang memiliki endowment fund atau wakaf yang cukup besar. Kalau misalnya kita lihat, kalau tidak ada supply dari apa yang ada saat ini, saya yakin ranking perguruan tinggi di Indonesia akan turun karena memang negara lain sudah mendapatkan dana yang cukup luar biasa, sedangkan kita di-cut oleh pemerintah. Ini saya membuatkan proyeksi tahun 2019, kalau dana UNER ini tetap, itu dampaknya apa, kalau dananya naik seperti apa, tapi kalau dananya turun ya pasti akan turun. Kira-kira UNER ini sudah naik enggak, Prof? Alhamdulillah naik, tapi kalau tidak dijaga konsistensinya pasti akan turun, sama seperti yang dialami oleh teman-teman di Malaysia. Kalau bahasa saya itu mengalami middle ranking trap. University of Malaya sudah stuck di angka 59, terus mulai naik lagi angkanya ke 60-an, kemudian yang UPM juga sama, UKM sama USM. Kenapa? Karena dananya dipotong gitu. Karena untuk mensuplai riset yang bagus pasti butuh dana. Nah, kalau kita melihat dari beberapa apa yang ada di Harvard misalnya, kita melihat bahwa Harvard Kennedy School itu mendapatkan dana dari John F. Kennedy kurang lebih sekitar 1,7 triliun waktu itu wakafnya. Kemudian UC Berkeley mendapatkan dari Walter and Alice Haas senilai segitu tahun 1989 sehingga jadi Haas Business School. Kemudian Chicago dengan Booth menyumbangkan kurang lebih sekitar 4,2 triliun wakafnya. Kemudian ini Wharton, Chicago Booth, sama Wafik Said di Oxford. Itu juga cukup tinggi pendanaannya, wakafnya. Dan wakafnya tidak hanya untuk universitas, juga untuk research center lagi. Nah, kalau kita lihat juga, orang Indonesia sebenarnya juga sempat menyumbang di UC Berkeley, Sutaja Center, kemudian yang di Boston itu ada keluarga pemilik Vina, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa mereka lebih senang wakaf di sana gitu ya? Karena saya pasti ada anaknya yang sedang sekolah di sana dan tentunya lebih menarik